Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hestu Marlinda, NIM 20190040051. Kali ini kita akan belajar tentang trigonometri. Ada 3 materi, yang pertama yaitu ukuran sudut, yang kedua konsep dasar sudut, dan yang ketiga perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu ukuran sudut. Ada 2 ukuran yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut, yaitu derajat dan radian. Derajat tandanya seperti ini dan radian tandanya seperti ini. Satu putaran penuh sama dengan 360 derajat, atau satu derajat didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1/360 putaran penuh. Perhatikan gambar 8.1 deskripsi besar rotasi. 1/360 putaran gambarnya seperti ini, 1/4 putaran gambarnya seperti ini, 1/2 putaran gambarnya seperti ini, dan 1 putaran gambarnya seperti ini. Perhatikan gambar 8.2. 1 radian diartikan sebagai ukuran sudut pusat alfa suatu lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Perhatikan gambar di samping. Jika besar sudut AOB sama dengan alfa, maka panjang busur AB sama dengan OA sama dengan OB, maka alfa sama dengan panjang busur AB per R sama dengan 1. Jika panjang busur tidak sama dengan R, maka cara menentukan besar sudut tersebut dalam satuan radian diselesaikan menggunakan definisi perbandingan, yaitu definisi 8.1. Sudut AOB sama dengan panjang busur AB per R radian. Untuk lebih lanjut, hubungan satuan derajat dengan satuan radian bahwa satu putaran penuh sama dengan 2pi radian, seperti dinyatakan dalam definisi 8.2. 360 derajat sama dengan 2pi radian, atau 1 derajat sama dengan pi per 180 radian, atau 1 radian sekitar 57,3 derajat. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, 1/4 putaran sama dengan 1/4 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Jika dan hanya jika 90 derajat itu sama dengan 90 kali pi per 180 radian sama dengan setengah pi radian. Yang kedua, 1/3 putaran sama dengan 1/3 kali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Jika dan hanya jika 120 derajat itu sama dengan 120 kali pi per 180 radian sama dengan 2/3 pi radian. Dan contoh yang ketiga, 1/6 putaran sama dengan berapa radian sama dengan berapa derajat. Karena satu putaran sama dengan pi radian 1/6 putaran sama dengan 1/6 kali 2 pi radian sama dengan 1/3 pi radian sama dengan 1/3 pi dikali 180 per pi. Ini bisa dicoret-coret dan hasilnya 60 derajat. Yang kedua yaitu mengenai konsep dasar sudut. Dalam kajian geometri, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal inisial Z ke sisi akhir terminal Z. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam, dan bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam. Arah putaran untuk membentuk sudut juga dapat diperhatikan pada posisi sisi akhir terhadap sisi awal. Untuk memudahkannya, mari kita cermati deskripsi berikut. Gambar 8.3. Sudut berdasarkan arah putaran. Untuk sudut bertanda positif gambarnya seperti ini, dan untuk sudut bertanda negatif gambarnya seperti ini, sisi awal, sisi akhir. Dalam bidang koordinat kartesius, jika sisi awal suatu garis berimpit dengan sumbu X dan sisi terminalnya terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius disebut sudut standar atau baku. Jika sisi akhir berada pada salah satu sumbu pada koordinat tersebut, sudut yang seperti ini disebut pembatas kuadran, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Jika sudut yang dihasilkan sebesar alfa atau sudut standar, maka sudut beta disebut sebagai sudut konterminal, sehingga alfa ditambah beta dikurangi 360 derajat seperti gambar berikut. Untuk bagian yang A, sudut standar dan sudut konterminal gambarnya seperti ini. Untuk yang B, besar sudut pada setiap kuadran. Yang pertama, kuadran 1, 0 sampai 90 derajat.
kuadran 2 90 sampai 180 derajat, kuadran 3 180 sampai 270 derajat, dan kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Definisi 8.3 yaitu sudut-sudut konterminal adalah dua sudut standar yang memiliki sisi-sisi akhir atau terminal set yang berimpit. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal di bawah ini. Gambarkanlah sudut-sudut standar di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Untuk yang A, sudut 60 derajat, gambarnya seperti ini. Sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir OA terletak di kuadran 1. Untuk yang B, sudut minus 45 derajat, sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir OA terletak di kuadran 4, gambarnya seperti ini. Dan yang C 120 derajat, sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir OP terletak di kuadran 2, gambarnya seperti ini. Dan untuk yang D, sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir OR terletak di kuadran 3, gambarnya seperti ini. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Berdasarkan definisi 8.4, perhatikan gambar segitiga di samping. Yang pertama, sin C itu sama dengan sisi di depan sudut per sisi miring segitiga. Yang kedua, cos C sama dengan sisi di samping sudut per sisi miring segitiga. Yang ketiga, tan C sama dengan sisi di depan sudut per sisi di samping sudut. Yang keempat, cos sec C sama dengan sisi miring segitiga per sisi di samping sudut. Dan yang kelima, sec C sama dengan sisi miring segitiga per sisi di samping sudut. Dan yang keenam, cot C sama dengan sisi di samping sudut per sisi di depan sudut. Ini contoh soal berdasarkan definisi 8.4. Diberikan segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B. Jika panjang sisi AB sama dengan 3 satuan, BC sama dengan 4 satuan, tentukanlah sin A, cos C, dan tan A. Penyelesaiannya seperti ini. Untuk segitiga di bawah ini, dengan teorema Pythagoras diperoleh panjang sisi AC sama dengan 5 satuan. Karena ini 3, ini 4, dan sisi AC adalah 5. Dengan menggunakan definisi 8.4 bagian 1, 2, 3, maka berlaku sin A sama dengan panjang sisi di depan sudut A per panjang sisi miring sama dengan 4/5. Cos C sama dengan panjang sisi di depan sudut C per panjang sisi miring sama dengan 3/5. Tan A sama dengan panjang sisi di depan sudut A per panjang sisi di samping sudut A sama dengan 4/3. Agar kita lebih memahami, ini ada 2 latihan soal untuk bisa dikerjakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, salam.